Sudah hampir setahun sejak Murni menikah dengan Angga. Dan meskipun dia telah diterima dengan hangat oleh keluarga besar suaminya, ada sesuatu yang terasa asing. Suasana rumah keluarga Angga yang terletak di pinggiran kota selalu terasa dingin dan sepi, meski banyak anggota keluarga yang tinggal di sana. Rumah itu, meskipun besar dan penuh dengan perabotan antik, tak pernah benar-benar mengundang rasa nyaman. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk berada di sana. Ketika sinar matahari menyaring lewat celah-celah jendela yang besar, memberi kesan hangat yang sementara. Namun, menjelang sore, rumah itu seperti berubah menjadi tempat yang berbeda. Gelap dan penuh bayang-bayang. Murni, meskipun baru, mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Salah satunya adalah sosok iparnya, Ibu Ningsih. Ibu Ningsih adalah adik perempuan dari ayah Angga, dan dia tinggal bersama mereka sejak lama. Menurut cerita, Ningsih sudah bercerai dan memilih untuk tinggal di rumah besar itu, walau kehadirannya jarang sekali terlihat. Jika ada, Ningsih lebih suka menghabiskan waktu di ruangannya, yang terletak di ujung lorong lantai 2. Pintu kamar Ibu Ningsih selalu tertutup rapat, bahkan di siang hari. Suaranya pun jarang terdengar, hanya sesekali ketika dia keluar untuk makan atau berkunjung ke ruang tamu. Murni pertama kali bertemu dengan Ningsih pada malam pertama setelah pernikahannya. Ketika itu, Ningsih hanya tersenyum tipis saat menyambutnya di ruang tamu. "Selamat datang, Murni," katanya pelan. Suaranya seperti berbisik di antara sunyi rumah yang besar. Senyum itu terasa lebih seperti sebuah tanda peringatan daripada sambutan hangat. Murni merasa seperti ada yang aneh, tetapi dia berusaha untuk berpikir positif. Mungkin hanya perasaan cemasnya saja, mengingat dia baru saja memasuki lingkungan yang baru dan harus beradaptasi. Namun, semakin hari, rasa tak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Pagi-pagi sekali, Murni sering mendapati Ibu Ningsih sudah berada di ruang tamu, duduk di kursi rotan, dengan pandangan kosong, menatap keluar jendela, tanpa bergerak. Terkadang, Murni bisa mendengar suara Ningsih, menggumam dalam tidur. Kata-katanya tak jelas, hanya suara bisikan yang seram. Murni selalu berusaha mengabaikannya, tetapi perasaan aneh itu tetap mengganggu. Suatu malam, saat Murni berjalan melewati lorong menuju kamar tidur, ia melihat Ningsih berdiri di ujung lorong. Matanya menatap ke arah ruang tamu, namun wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Murni mencoba menyapa, namun Ibu Ningsih hanya diam, seperti tidak mendengarnya. Ada sesuatu di dalam diri Murni yang membuatnya merasa tak boleh mendekat. Pikirannya bergejolak, dan tiba-tiba dia merasa takut, meskipun tak tahu apa yang membuatnya demikian. Ibu Ningsih tetap diam di tempatnya, dan dalam hening itu, Murni merasa ada sesuatu yang tak wajar, seperti ada yang sedang mengamatinya. Malam itu, Murni terjaga dalam tiduran yang gelisah. Suara langkah kaki terdengar pelan, menyusuri lorong yang gelap. Ketika ia memalingkan wajahnya, ia melihat bayangan Ibu Ningsih berjalan perlahan menuju kamar mandi. Murni, yang tak ingin mengganggu, kembali mencoba tidur. Namun, tak lama kemudian, suara bisikan itu terdengar lagi. Lebih keras kali ini, seolah dari balik dinding. Kata-kata yang tak bisa ia pahami, seperti peringatan yang terpendam. Keesokan harinya, Murni memberanikan diri untuk berbicara pada Angga tentang perasaannya. Namun, Angga hanya tersenyum tenang dan berkata, "Sudah biasa, Bu Ningsih memang seperti itu. Dia memang agak berbeda, tapi dia tidak berbahaya. Jangan khawatir, dia cuma suka menyendiri." Tapi, meskipun Angga berusaha menenangkan, Murni tidak bisa menepis perasaan takut yang semakin menguat. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Ibu Ningsih.
sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua dari sekadar kebiasaan aneh. Murni semakin sering melihat bayangan Ningsih melintas di lorong atau muncul di balik pintu kamar dengan mata yang kosong. Ada rasa tidak manusiawi dalam cara dia bergerak, seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini. Suatu malam, Murni terbangun oleh suara pintu yang terbuka perlahan. Pikirannya masih kabur, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya di tempat tidur. Dari balik matanya yang terpejam, ia bisa melihat bayangan Ningsih masuk ke kamar, berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata yang tajam, tanpa suara, tanpa gerakan yang berarti. Hanya ada angin malam yang bertiup pelan, dan suara detak jantung Murni yang terasa semakin cepat. Kemudian, di tengah keheningan itu, suara bisikan terdengar lagi. Kali ini, kata-katanya lebih jelas. Aku akan selalu ada di sini sampai akhir. Malam itu, Murni tak bisa tidur. Punggungnya terasa basah oleh keringat dingin, meskipun udara di dalam kamar cukup sejuk. Suara bisikan dari Ibu Ningsih masih terngiang di telinganya, berputar-putar seperti mantra yang tak bisa dihindari. Dia berusaha untuk meyakinkan diri. Mungkin itu hanya mimpi, atau mungkin perasaan cemas yang berlebihan. Tetapi bayangan Ningsih yang berdiri diam di jendela dengan matanya yang kosong membuat Murni tak bisa tenang. Suara langkah kaki yang pelan, hampir tak terdengar, terasa semakin dekat. Pagi-pagi sekali, Murni memutuskan untuk pergi ke rumah makan di ujung jalan. Angga tidak ada di rumah karena harus bekerja, dan kesempatan ini dirasanya sebagai momen untuk meredakan kegelisahannya. Namun, saat dia hendak keluar dari pintu utama, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ibu Ningsih sedang berdiri di depan pintu. Matanya terfokus pada Murni. Senyumnya, yang sebelumnya selalu tipis dan samar, kini terlihat lebih lebar. Kemana Murni? Mau pergi? Suara Ningsih begitu datar. Hampir tidak ada emosi yang terkesan. Murni membeku di tempat, terperangkap oleh tatapan matanya yang begitu menakutkan. Ah, saya hanya ingin keluar sebentar, jawab Murni dengan suara yang terasa serak. Ningsih mengangguk perlahan, dan senyumnya semakin lebar. Berhati-hatilah, ada hal-hal yang tidak terlihat di luar sana. Jangan sampai kamu terjebak. Murni hanya bisa tersenyum canggung dan buru-buru melangkah keluar. Namun, saat dia melangkah menuju mobil, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana pagi yang biasanya tenang, kini terasa begitu tertekan, seakan dunia di sekitar rumah itu sedang menunggu sesuatu yang buruk. Saat tengah hari, Murni kembali ke rumah. Dengan perasaan tak enak, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Begitu masuk ke dalam rumah, dia mendapati seisi rumah terasa sepi sekali. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara televisi atau percakapan. Hanya ada hening yang tebal, seperti ada sesuatu yang menutup semua saluran suara. Dia mencari Angga, namun suaminya tidak ada di ruang tamu. Langkahnya membawa Murni menuju lantai atas, tempat kamar Ibu Ningsih berada. Di lorong itu, dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, dan bayangan-bayangan yang terpantul di dinding seperti bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar dari dalam kamar Ibu Ningsih. Suara itu seperti sebuah gumaman yang semakin jelas. Murni mendekatkan telinganya ke pintu kamar, mencoba mendengar apa yang sedang terjadi di dalam. Akhirnya, kau akan tahu, suara itu berbicara, terdengar semakin jelas dan tegas. Murni berdebar-debar, dan tanpa sadar, dia membuka pintu kamar itu sedikit. Dari celah pintu yang sempit, dia bisa melihat Ibu Ningsih berdiri
di sudut ruangan. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi, kini tampak menyeringai, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang akan terjadi. Tangan Ningsih terangkat, dan dia seperti tengah memegang sesuatu yang tak terlihat. "Kenapa kamu?" Murni ingin bertanya, tetapi mulutnya terkunci. Tiba-tiba, Ibu Ningsih menoleh. Matanya yang kosong, kini menatapnya dengan tajam. "Kamu sudah terlalu lama berada di sini," katanya. Suara itu bukan hanya bisikan, tapi sebuah peringatan yang terdengar sangat dalam. "Kamu sudah menjadi bagian dari ini." Murni mundur, terperangah. Tetapi langkah kakinya terhenti saat pintu kamar tertutup dengan keras. Seakan ada kekuatan yang tak terlihat yang menutupnya. Ketegangan di udara semakin terasa tebal, dan jantung Murni berpacu lebih cepat. Dia merasa terperangkap dalam rumah yang semakin tidak dikenalnya. Tanpa berpikir panjang, Murni berlari, menuruni tangga, menuju ruang tamu. Namun, langkahnya terhenti begitu melihat sesuatu yang mengerikan di depan matanya. Angga, suaminya, berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya pucat, tubuhnya kaku, seperti patung. Matanya kosong, tidak ada hidup di dalamnya. "Angga?" Murni memanggil, suaranya gemetar. Tetapi Angga tidak merespon, hanya berdiri diam, menatap ke depan dengan tatapan yang tidak mengerti. Dan kemudian, di balik tubuh Angga, muncul bayangan lain, Ibu Ningsih. Tetapi kali ini, bukan hanya wajahnya yang muncul, seluruh tubuhnya ada di sana, berjalan mendekat dengan langkah yang lambat. Namun pasti, wajah Ningsih terlihat berbeda, lebih menakutkan, lebih tua. Kulitnya tampak pucat, hampir transparan, dan ada jejak-jejak darah di sekitar mulutnya. "Dia sudah menjadi milikku," kata Ningsih dengan suara yang serak, hampir seperti suara seorang makhluk yang telah lama mati. "Kamu tidak bisa melarikan diri. Sudah terlalu larut." Murni berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin lambat, semakin berat. Hanya ada suara detak jantung yang membara. Suaranya menggema di telinganya, dan udara terasa semakin sulit untuk dihirup. Ketika dia melihat ke belakang, Ibu Ningsih sudah berdiri tepat